Semangat siang Sobat Humas, kali ini kami melaporkan langsung dari gedung Bithumas Polda Jawa Timur. Hari ini Bithumas Polda Jawa Timur akan merilis terkait dengan perkembangan penanganan kecelakaan yang menimpa artis muda kita yaitu Vanessa Angel. Seperti apa? Mari kita simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media sekalian. Sebelumnya dapat kami sampaikan terlebih dahulu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik Direktorat Lalu Lintas dan Satlantas Polres Jombang. Kami urutkan dulu. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 8 November 2021, jadi setelah rilis yang pertama, teman-teman dari penyidik Lalu Lintas, Polda Jatim dan Satlantas Polres Jombang sudah melakukan yang pertama adalah mendatangkan tim lapor dari Mabes Polri cabang Surabaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kendaraan Pajero nomor B1264 BJU. Kemudian sorenya melakukan gelar perkara yang pertama, ya, terkait langkah-langkah proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilaksanakan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Jadi saksi yang sudah diperiksa ada 10 saksi. Kemudian kepada sopir atas nama Saudara Tubagus Muhammad Jodi yang pada hari Selasa sudah dinyatakan sehat oleh dokter Rumah Sakit Bayangkara, selanjutnya dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai saksi. Ya. Kemudian Rabu tanggal 10 November, tim penyidik dari Satlantas Polres Jombang sudah mengirimkan SPDP kepada GPU di Kejari, Jombang. Kemudian setelah melaksanakan pengiriman SPDP, melaksanakan gelar yang kedua. Ya, gelar yang kedua untuk melakukan perubahan status. Itu telah dilakukan setelah kami berkoordinasi dengan GPU. Ya. Di situ jelas kepada yang bersangkutan dikenakan pasal, nanti akan kami sampaikan. Ya, yang jelasnya. Kami lanjutkan lagi. Pada hari Rabu itu juga tanggal 10, Saudara Jodi Tubagus Jodi Muhammad Jodi sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ya, sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kepada yang bersangkutan, kenapa dikenakan sebagai tersangka? Ada beberapa bukti petunjuk ya, barang bukti yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan. Ya, sebagai contoh, dalam penggunaan jalan tol ada batas rambu yang seharusnya dipatuhi oleh pengemudi. Ya, nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Dirlantas. Yang jelas sudah ada petunjuk kecepatan maksimal ada 80. Ya. Kemudian untuk tersangka Jodi dikenakan pasal 310
ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Ya, itu ancamannya 6 tahun dengan denda 12 juta rupiah. Dan atau pasal 311 ayat 5 Undang-Undang nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara dengan denda 24 juta. Jadi terhadap Jody dikenakan dua pasal, pasal 310 dan atau pasal 311. Ya. Kepada yang bersangkutan hari ini sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, selanjutnya kami berikan kepada Pak Dirlantas untuk lebih detail lagi mungkin penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah sedia untuk menunggu sampai dengan proses penyidikan. Dan tentunya diharapkan apa yang kami sampaikan di sini juga untuk mengedukasi pada masyarakat betapa pentingnya kita untuk berhati-hati di jalan. Itu yang terpenting bagi saya. Sehingga apa yang kita sampaikan di sini betul-betul masyarakat mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas tentang pasal yang sudah dipersangkakan karena sudah ada bukti yang bisa menjadikan Jody sebagai tersangka, yaitu tadi di pasal 310 ayat 4 karena kelalaiannya sampai dengan bisa menyebabkan orang meninggal dunia, ancamannya 6 tahun. Dan atau pasal 311 ayat 5. Nah, tentunya di sini di 311 ayat 5 adalah dengan sengaja kegiatannya bisa membahayakan, ya, kegiatan yang bisa membahayakan, dia disadari bahwa kegiatan yang dilakukan oleh si pengemudi sebenarnya mengetahui ini bisa membahayakan bagi nyawa diri maupun orang lain. Dan atau di 311 ayat 5, yaitu sampai dengan meninggal dunia. Jadi agama sudah tahu. Kenapa kami menyampaikan ada juga kami nanti ini antara 310 dan 311 akan kita koordinasikan lagi nanti dengan JPI. Nah, yang menjadi pembelajaran di sini tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas sedikit bahwa dia sudah mengetahui bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan, kenapa dikenakan 311 ini, mengemudikan kendaraan untuk tidak boleh bermain HP. Ini dari hasil pemeriksaan para saksi. Nah, ada mungkin di media sosial sebagai petunjuk, setelah kami telusuri betul, dia di beberapa tempat bermain HP. Ini adalah suatu kesengajaan yang dia lakukan. Nah, kecepatannya telah dihitung oleh tim penyidik, hitungan tadi dari jam kecepatannya pada saat terjadinya titik tembur adalah 130. Sedangkan di ruas jalan tersebut rambu-rambu itu terpasang 80 km per jam. Nah, ini yang kenapa kami menerapkan pasal tersebut. Oleh sebab itu, inilah yang betul-betul untuk diperhatikan masyarakat. Yang kedua, ada petunjuk lain kenapa dia memakai HP pada jam 11:58 dia saat menyetir menghubungi orang tua. Kita akan periksa orang tua dan jadinya mengakui. Nah, inilah yang akan kita nanti untuk mempertajam dengan JPI. Nah, oleh sebab itu apa yang kami sampaikan di sini, tolong kepada masyarakat ini menjadi pembelajaran bahwa apabila kita dalam mengemudi yang sudah diketahui bisa membahayakan bagi orang lain, ini bukan main-main. Di 311 ayat 5 sampai apabila orangnya meninggal dunia akan sampai dengan 12 tahun. Ini tadi yang saya sampaikan untuk kenapa kami menerapkan pasal 310 dan atau 311. Nanti untuk penetapannya nanti setelah kita melakukan sidang dengan gelar perkara dengan JPU. Demikian. Kami akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap
saksi ahli dari lapor, kemudian juga dari agen tunggal pemegang merek. Itu yang kita kelengkapi. Secara mekanisme nanti kegiatan itu nanti Pak Kapolres yang akan menjadi penyidiknya. Ya. Jadi untuk langkah-langkah itu yang kami ambil tahapannya yang jelas, Saudara Jody sudah dilakukan penahanan mulai hari ini. Ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman media nanti bisa men-sharing dulu atau melihat dulu, jangan kita terfokus pada isu-isu yang ada di luar, ya, isu-isu di luar atau berita-berita yang ada di media sosial. Ya jelas kami bekerja secara profesional. Kami juga berusaha untuk secepatnya kasus ini bisa diserahkan ke GPU dan disidangkan. Ya. Pak Nabi, jadi itu aja teman-teman yang bisa kami sampaikan update-nya untuk hari ini. Ya, langkah-langkah selanjutnya kami akan melengkapi semua administrasi penyidikan dan juga kami tadi disampaikan akan melaksanakan gelar kembali ya dengan teman-teman di JPU. Itu aja, oke? Ya, untuk memperkuat penetapan pasal yang kita terapkan, kita usulkan, kita ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi kami laporkan terkait dengan rilis penetapan tersangka dari kecelakaan yang menimpa artis muda kita, keluarga Vanessa Angel. Nantikan berita aktual dari kami selanjutnya. Tetap bersama kami.